buat anak baru nih Pak, kalau misalkan mau masuk DKV tuh kira-kira kayak anak yang kayak gimana sih Pak yang cocok buat masuk DKV? Kebetulan saya juga termasuk panitia rekrutmennya, ada tulisannya tidak buta warna. Oh iya, pasti tidak buta warna. Karena kan kita kalau ngelukis atau ngegambar atau milih-milih warna, kalau buta warna juga bingung. Tapi ada hal unik juga, saya buta warna. Halo Sobat Potlas, di episode kali ini kita akan ada yang spesial nih, karena kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih jurusan DKV ini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau secara umum mungkin kita cuma tahu jurusan DKV ini kegiatannya cuma menggambar dan juga melukis, tapi ternyata nggak cuma itu doang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di DKV ini. Jadi di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang apa sih itu jurusan DKV dengan saya dan bersama saya Andi. Ya betul. Bapak Andi Rahmadi ini adalah guru jurusan, kepala jurusan ya, K3. K3 apa sih Pak kepanjangannya? K3 itu kepala kompetensi keahlian. Makanya tadi harusnya diubah, bukan jurusan DKV tapi kompetensi keahlian DKV. Oke, jadi kompetensi keahlian DKV. Oke, sebelum kita kemana-mana nih Pak, kita kenalan dulu ya Pak tentang apa sih DKV itu. Kira-kira DKV itu apa sih Pak? Apa kegiatannya itu cuman tentang menggambar atau melukis doang? Oke, DKV itu mungkin saya sedikit cerita ya. DKV ini termasuk kompetensi keahlian yang cukup baru ini. Cukup baru, bahkan ini serentak nih, tiba-tiba dari multimedia itu dihapus. Jadi multimedia yang sebelumnya kita multimedia. Jadi sekitar 2016-an sebelumnya itu kita sudah multimedia, dan kita tiba-tiba per 2021 diwajibkan memilih dari itu menjadi DKV, perfilman, animasi, penyiaran, bahkan ada yang radio juga. Jadi ada banyak pilihan tuh 2021. Akhirnya sekolah kita memilih DKV. Oh, memilihnya DKV? Iya, memilih DKV. Tapi DKV itu juga ada filmnya juga gitu? Ada filmnya juga. Isinya apa aja sih Pak di DKV agak itu? Unik ini agak unik. Apa itu Pak? Di SMK itu ada banyak jurusan. Iya. Yang tadi saya sebutkan ada animasi, ada perfilman, penyiaran, ada mungkin penyiaran radio juga dan sebagainya, itu ada banyak jurusan. Tapi ada DKV juga. Padahal kalau kita lihat DKV ini menyangkut semua itu. Oh, jadi ini kita lebih nggak spesifik, kita mempelajari semua hal itu. Sedangkan benar-benar ada SMK yang jurusannya animasi, ada yang jurusannya desain percetakan. Iya, jadi kalau di SMK lain tuh dipisah-pisah Pak. Dipisah-pisah, kalau kita semuanya DKV. Jadi satu. Ya, itu artinya SMK 14 tuh bisa. Nah, kalau apa sih Pak tujuan kita memilih DKV? Karena kan dulu sebelumnya ini multimedia, kenapa kita milihnya langsung DKV yang kita mempelajari semuanya itu Pak? Wah, waktu saya belum ada ya. Oh, Bapak belum ada. jadi Bapak K3 tapi pemula tapi langsung jadi K3, pekerja keras ini ya, teman-teman, pekerja keras. Tepuk tangan. Kelihatan mukanya berminyak. Iya. Kelihatan pekerja kerasnya. Jadi saya hanya mendapatkan cerita ya. Jadi awal mula itu kita itu pengennya antara DKV atau perfilman kalau nggak salah ya. Iya. Tapi karena kita lihat kondisi sekolah kita itu, mungkin kalau dibilang ambil perfilman itu lumayan membutuhkan budget yang sangat besar. Iya pasti. Kalau percetakan kita harus punya alat yang lengkap sekali. Jadi kita mengambil DKV di mana mungkin sedikit tidaknya itu alatnya mungkin lebih ringan daripada yang lainnya spesifik itu. Iya. Jadi kurang lebih kita sebenarnya mengambil DKV itu ya mungkin dari faktor alatnya itu lebih masuk akal yang kita dapatkan di sekolah ini gitu. Jadi biar bisa mempelajari semuanya juga ya. Karena kan juga saya sebagai kelas 11 ini kita bisa memilih. Jadi mau kemana, mau ke animasi-animasi, ke film-film, ke percetakan gitu. Jadi semuanya kita dapat gitu. Nah, terus kalau buat anak baru nih Pak, kalau misalkan mau masuk DKV tuh kira-kira kayak anak yang kayak gimana sih Pak yang cocok buat masuk DKV? Kebetulan saya juga termasuk panitia rekrutmennya, ada tulisannya tidak buta warna. Oh iya, pasti tidak buta warna. Karena kan kita kalau ngelukis atau ngegambar atau milih-milih warna, kalau buta warna juga bingung. Tapi ada hal unik juga, saya buta warna.
Saya buta warna. Iya bener loh. Bapak buta warna? Saya buta warna dan ini agak unik juga. Dulu saya pernah melamar di perusahaan yang di bidang bagian editing juga. Saya udah bilang, saya nggak mau bagian post produksi atau editing, coloring saya nggak mau itu. Tapi saya taruh di sana gitu kan. Akhirnya, terus saya ngecek warna gimana? Ya kamu coba kira-kira pakai feeling gitu kan. Feeling. Akhirnya selama ini saya pakai feeling, saya buta warna. Bahkan warna hijau ke coklat saya nggak ketemu. Hijau, coklat, merah ke orange, lampu merah pun saya nggak bisa. Lampu merah sama kuning nggak ada bedanya di mata saya. Oh, jadi kalau misalkan mau lampu merah atau lampu kuning hijau, Iya. Bapak lihat yang lain Iya, ya, Pak? benar. Iya. Tapi untuk DKV kita wajibkan untuk persyaratan buta warnanya. Iya. Tapi jangan berkecil hati, mungkin ada yang miss beberapa warna, mungkin kayak saya juga. Karena kita itu nggak cuma di bagian warna juga, ada komposisi, layouting, modeling. Iya. Jadi jangan berkecil hati juga gitu. Oke, jadi tetap bisa Tetap masuk bisa. Yang penting satu kata kuncinya tadi kan persyaratan apa? Kreatif. kreatif, udah Iya. pasti itu. Kreatif itu kurang lebih. Oke, kalau untuk kurikulumnya nih Pak, kita sekarang bergeser ke kurikulum tentang bagaimana kita belajar di DKV ini, kurikulum apa aja sih yang digunain? Terus kurikulumnya ini udah mengikuti tren dunia industri yang baru apa belum Pak? Oke, kurikulumnya. Kalau kalian perhatikan di DKI ini ada banyak SMK DKV. Semuanya menggunakan kurikulum 13. Kurikulum Merdeka, mohon maaf. Kurikulum Merdeka. Tapi kalau kalian tanya masing-masing sekolah punya pembelajaran berbeda-beda. Iya. Kenapa? Karena ini DKV itu luas banget nih. Iya. Ada yang mau mempelajari hanya di bidang fotografi aja. Contohnya Iya. kalau nggak salah SMK 16, dia hanya fokus fotografi. Iya. Di SMK 34 saya tanya mereka maunya fokus film. Oh iya, iya. Kalau di kita kurikulumnya karena saking bebasnya merdekanya ini kurikulum, akhirnya kita kasih pilihan, kita breakdown DKV ini ada apa aja sih gitu kan. Makanya kita bagi 3 golongan. Pertama kita ke fotografi ada, desain percetakan ada, ke arah film dan animasi juga ada gitu kan. Jadi kita nanti di kelas 11 itu anak-anak akan belajar semuanya. Dan nanti PKL-nya di kelas 12 akan mengarah ke minatnya mereka. Iya, Kurang jadi lebih gitu. kita tuh dikasih pilihan nih waktu kelas 11, kamu mau kemana? Kalau misalkan kelas 10 itu kita pelajarannya apa aja? Menggambar dasar. Oh, dasar ya, Iya, dasar-dasar DKV dasar, namanya. Fotografi dasar. Iya. Oke. Jadi peminatan itu ada di kelas 11 baru ada. Peminatan yang kita mau kemana itu mulai dari kelas 11. Ya, ini memang agak unik kurikulumnya. Dan hubungan dengan industri itu kita tadi industri ya? Iya, pertanyaannya? industri. Dan kemajuan teknologi. Iya. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi terbaru juga. Misalnya apa? Kita ketika ini kalau di fotografi juga mungkin ya. Kita juga berusaha menggunakan kamera-kamera terbaru gitu kan. Kalau di animasi juga kita berusaha implementasi nggak cuma animasi tapi ke virtual reality, kacamata metaverse juga. Terus kalau percetakan ini kita juga lagi berusaha dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang emang siap membantu kita dalam hal percetakan. Wah, keren banget. Keren jadi dong. semuanya itu kita bekerja sama sama industri-industri lainnya juga ya Pak ya. Nah terus jadi karena kurikulumnya yang sangat merdeka ini berarti siswa-siswa ini pasti dibekali hard skill sama soft skillnya sendiri-sendiri gitu ya Pak? Iya benar. Nah gitu. Kalau ini kan jurusan yang baru ya Pak ya? Kira-kira apa sih Pak perbedaannya waktu dulu sama multimedia? Oke, ini sedikit pertanyaan sebenarnya ini beda banget. Oh beda? Beda, multimedia itu naungannya itu informatika. DKV itu naungannya itu seni rupa ekonomi kreatif. Jadi apa bedanya? Nah ini agak salah persepsi nih. Saya sempat belajar di beberapa kampus juga. Apa sih output multimedia sebenarnya? Jadi multimedia itu belajar video, belajar desain, belajar animasi. Outputnya apa? Mereka menciptakan aplikasi interaktif. Itu outputnya. Harusnya multimedia. Jadi menciptakan media interaktif. Jadi yang mendukung ada penunjang, ada video, ada animasi, terus ada suara dan sebagainya. Kalau DKV, kita bagaimana bisa menyampaikan pesan secara visual. Oh, jadi lebih ke berupa visual gambar, film, animasi, atau
visual-visualannya. Jadi kita bisa menyampaikan komunikasi. Jadi DKV itu bukan semerta-merta kita bisa mengoperasikan software, kita bisa menggunakan kamera, kita bisa mengoperasikan printer, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya itu dalam bentuk visualnya itu. Keren banget, Gitu. keren. Berarti ini banyak banget ini ya, apa namanya, DKV ini lebih luas jadinya ya? Banget, iya, luas daripada banget. multimedia mungkin ya? Daripada multimedia, iya. Oke. benar. Kalau berarti sebenarnya kalau kita lebih memilih DKV itu sebenarnya keunggulannya apa sih Pak? Kalau misalkan ini perbandingan daripada jurusan lain ya, itu keunggulannya DKV itu apa sih Pak? Karena kan dari seragam aja kita paling beda ini ya. Seragam ini kita paling Iya. beda. Yang lain pakai rok, kita pakai celana. Ya, kalau kita bilang DKV ya, DKV itu keunggulan dari jurusan lain apa? Mungkin semua punya keunggulan masing-masing, itu berbeda-beda ya. Cuma kalau bagi saya tuh keunggulan DKV itu kita mungkin sedikit lebih fleksibel ya. Kita benar. nggak, kalau jurusan seperti perkantoran dan sebagainya itu mungkin tipikal yang harus kerja seperti rapi dan sebagainya. Iya, Kalau di dunia benar-benar. DKV dan mungkin dunia kreatif ya, itu mungkin kerjanya itu agak Santai sedikit, banget. bukan santai, mungkin dibilang lebih enak ya, senyaman mungkin. Iya. Kalau kalian pernah lihat beberapa tempat kreatif di luar negeri kayak Google dan sebagainya, itu mungkin mereka, kalian silakan kerja dimanapun, yang penting nyaman gitu. Bahkan kemarin yang kakak kelas kalian PKL pun ada yang PKL-nya kemarin, ada yang KMD ya di sini ya, nggak ada? Ada ya. Yang KMD itu pas sampai sana tuh, di sana ada PlayStation-nya, ada mainan pingpongnya, jadi dibuat senyaman mungkin gitu kan. Jadi Benar-benar. suasana kantor tapi dibuat kayak suasana yang seakan-akan ya ini gue banget gitu. Have fun Iya. banget gitu ya. Bahkan jadi ada yang pakai baju kostum Naruto kerja pun nggak masalah gitu kan. Yang penting, wah ini kayak kreatif banget nih, saking kreatifnya gitu. saking kreatifnya Iya, kita gitu. bisa mengekspresikan bajunya tuh Nah, apa itu. aja. Yang penting santai Yang gitu. penting santai. Benar. Yang penting juga paham etika kita kan, masalah kan kita nih di Indonesia, jangan sampai kita tiba-tiba pakai pakaian mini, itu kan gak enak juga. Makanya saya bilang ke siswa saya yang PKL, walaupun PKL kalian dibebaskan kostumnya, tetap sopan, norma-normanya jaga Tetap juga. sopan. Iya gitu. Jadi ini keunggulan yang ya mungkin di jurusan-jurusan lain itu yang harus formal, rapi, pakai jas. Kita lebih Iya. santai lah pokoknya ya Pak ya. Kalau untuk fasilitas yang di dalam sekolah ini, kita DKV itu apa aja sih Pak ngasih fasilitas ke anak-anak itu? Kalau untuk fasilitas kita itu ada kamera, ada lab yang mungkin kita labnya sekitar ada 72 komputer. 72 komputer. Kita juga punya beberapa komputer khusus yang mungkin bisa kita bilang speknya lumayan buat pengolahan gambar bergerak gitu kan, editing video. Lalu kita juga punya beberapa mesin cetak juga. Cetak dan mesin press beberapa. Mungkin nggak banyak karena kita kan DKV itu luas banget ya. Jadi kita ini harus nyediain, ini nyediain, jadi nggak bisa fokus. Beda dengan jurusan mungkin yang kalian ketahui, mungkin ada beberapa mungkin sekolah yang jurusannya bagian broadcasting mungkin sampai punya ruangan khusus nonton barengnya juga ada gitu kan. Oh, jadi Ruangan penyiaran ada bagian mungkin kayak mixer lengkap tuh ada. Kalau kita mungkin karena saking luasnya DKV kita akhirnya separuh-separuh gitu alatnya itu. Jadi nggak mendetail lah gitu. jadi lebih sederhana Lebih gitu sederhana, yang tapi penting bisa semua mencakup semuanya. mencakup semuanya. Iya betul, yang penting kita bisa belajar semuanya. Iya. Kita bisa mengerti lah seenggaknya kita mau arah kemana gitu ya. Benar. Oke, langsung kita ke dunia kerja ini Pak. Boleh. Ini kan tadi kan gimana kita belajar, nah sekarang langsung ke dunia kerjanya nih Pak. Kalau kira-kira kita lulus nih di kafe, kita tuh profesinya menjadi apa nih Pak? Jaga warnet. Bapak, saya di kafe. Ya, kalau DKV ya, DKV itu luas banget, banyak banget. Kalau mungkin yang lagi ngetren kalian ketahui itu ada bahasanya UX. UX. Yang buat kalian kalau pernah buka Shopee, Tokopedia, itu yang buat desain itu sekarang anak DKV. Kebanyakan DKV ngambilnya itu bagian UX. Kalau kalian cari lowongan, desain terbanyak itu bukan desain grafis lagi, tapi UX. UX. Iya, ini agak unik nih. Oh, jadi ini yang tren terbarunya Tren gitu. terbaru. Bahkan ini spill sedikit, di semester depan untuk kelas 11 dan 12 ada pelajaran UX, tuh spill buat kalian tuh. Oke, langsung nih. Tadi spill langsung. Terus Pak, kalau misalkan peluang kerjanya nih Pak, peluang kerjanya ini
karena DKV ini kan luas, peluang kerjanya nih gimana Pak buat DKV? Terus juga kalau misalkan DKV ini lulus, apakah harus bisa langsung kerja atau kita harus kuliah dulu lagi nih? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini menjadi tantangan sebenarnya buat kita bersama ya. DKV itu dikenal oleh perusahaan besar itu S1, dikenal ya. Dan ketika kita ke perusahaan bilang bahwa kita DKV, mereka bertanya, ternyata ada ya DKV SMK. Dan kita nge-branding itu susah banget. Ternyata mereka itu taunya DKV cuma di S1. Akhirnya mereka selalu membuat lowongan itu minimal S1 DKV. Bahkan salah satu persyaratan di stasiun TV besar minimal S1 DKV. Dan mereka belum sadar itu ada namanya SMK DKV. Mungkin saran saya untuk DKV jika ingin berpeluang besar ke perusahaan besar, kita mungkin bisa lanjut ke perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, misalnya kayak Politeknik atau mungkin S1 DKV dan sebagainya. Tapi jika ingin bekerja pun ada, bahkan di kakak kelas kalian yang sekarang, kebetulan ini adalah angkatan perdana dan lulus perdana juga, ada yang sudah keterima di beberapa perusahaan percetakan juga, bagian operator mesin. Oh jadi lulus langsung dapat pekerjaan? Dapat, sekitar ada 6 orang direkrut, tapi yang mengambil hanya 1 orang saja, sisanya menolak karena ingin kuliah lagi. Wah, ini jadi, ada ya orang menolak kerja ini. Menolak kerja lebih memilih kuliah ya Pak? Lebih memilih kuliah ya. Oke, kalau untuk kuliah, rata-rata di kafe tuh lulusannya tuh kuliah di mana sih Pak? Kebanyakan tuh? Karena kita SMK, linear SMK itu ke Politeknik. Saya sering mengarahkan siswa Politeknik ya. Di sini tuh kebanyakan Politeknik Negeri Media Kreatif dan Politeknik Negeri Jakarta. Oh iya. Karena kalau dari SMK yang DKV apalagi ke S1 itu biasanya linearitasnya agak sedikit terganggu karena ada IPA-nya, ada kimianya, saat ujian itu kadang-kadang pertimbangannya berat itu untuk universitas. Apalagi ingin masuk ITB, jujur untuk SMK kita realistis saja, kita lebih menyarankan anak-anak ambil yang diploma karena kita itu sebenarnya dibangun oleh pemerintah itu kita vokasi namanya. Vokasi. Dari SMK itu vokasi, lanjut ke ilmu vokasi juga di diploma 4. Untuk lanjut misalnya yang setara S1 D4. Terus S2 juga ada S2 terapan. Namanya magister terapan. Jadi SMK itu punya jalur sebenarnya ya. Pemerintah tuh ngebangun 2 jalur. Jalur SMA dan SMK vokasi, SMK diploma, magister terapan, sampai dengan dokter terapan, dan sampai dengan profesor terapan. Jadi SMK nggak usah berkecil hati, maksudnya, nanti kalau masuk Politeknik itu jelek, bagusannya S1, nggak juga, sama juga. Kita namanya ilmu terapan, ilmu vokasi, itu berbeda jalurnya dengan SMA yang mungkin ilmu lebih ke teoritis ya. Kita full terapan dari awal SMK terapan, kalau mau kita sejalur dan mungkin jalur yang tepat, itu dari vokasi. SMK ke vokasi diploma, ke magister terapan yang mau S2, yang S3-nya mungkin dokter terapan sampai dengan profesor terapan. Oh iya. Itu prosesnya panjang banget. Tapi emang harus ke vokasi ya, karena biar sejalan gitu ya Pak? Iya, biar sejalan. Karena kalau S1 tiba-tiba kita yang SMK praktek kok tiba-tiba teori gitu ya? Benar. Okay. Tapi nggak ada salahnya juga, misalnya siswa ini pengen ke universitas itu silakan. Oh iya. Jadi dibebaskan. Cuman lebih baiknya ke vokasi biar kita juga nggak bingung-bingung banget. Benar. Kok biasanya SMK praktek kok tiba-tiba ada teori, kan juga bingung ya Pak ya. Makanya kita punya slogan SMK bisa apa? Bisa hebat. Bisa hebat. apa dong? Iya. Slogannya SMK itu bisa, maksudnya itu bisa itu tahun sekitar 2012 mungkin saya dengar pertama ya. Saya juga alumni SMK. Oh SMK. Saya alumni SMK. Dan saya juga kuliahnya jurusan vokasi. Vokasi? Ya, saya ngambil kuliah tuh ngambil jurusannya vokasi ya. Dan saya sekarang guru SMK. Saya tuh hooligan SMK Ultras lah. Mungkin udah garis keras SMK ya. Garis keras. Gitu. Jadi SMK itu bisa, maksudnya itu ya mungkin bisa kerja, bisa kuliah melanjutkan, dan bahkan bisa berwirausaha. Tapi statistiknya menyebutkan bahwa SMK itu kebanyakan kuliah, padahal kita tuh pengennya dari dinas itu ya, dari dinas berharap kita tuh kebanyakan kerja gitu. Oke, bagus sih. Emang DKV ini emang lebih banyak ininya ya, apa? Iya. Prakteknya. Terus terakhir nih Pak, kita ada last question. Boleh dong Pak ceritain gimana alumni kita yang udah lulus nih? Ceritain gimana alumninya itu
bekerjanya yang paling sukses itu bekerjanya itu di mana sih Pak? Kan baru lulus kemarin. Oh iya, maksudnya udah lulusan yang kemarin-kemarin Ya, gitu Pak? Oke, sedikit cerita ya. Kita Alumninya. sebelumnya itu multimedia. Oke. Multimedia itu mungkin saya nggak bisa nge-tracking sampai sejauh mungkin awal 2016 yang nggak salah ya. 16-17 saya nggak bisa nge-tracking sampai sejauh itu. Tapi sepengetahuan saya terakhir angkatan yang 2 tahun lalu itu sempat PKL di tempat yang cukup bagus, yang sampai ngerjain film kayak Sebelum Iblis Menjemput lah. Dan dia sampai kerjanya itu kemarin dapat freelance yang tahu Pestapora. Pestapora tahu Dia Pak? ngebagian buat editing itunya Pestapora. Wah. Itu yang tahun 2022 itu ada yang dia bikin komik yang kemudian Arya. Iya, ini bukan si siapa tadi? Arya Itu keluar iya. negeri. Iya. Oh, keluar negeri Pak? Dari Korea. Sekarang dia diisi Jogja jurusan animasi. Oh, keren. Dia kerja di balik kamar, Iya. cuman karyanya Keluar negeri kelas internasional. itu. Oh, karyanya ini karya komik gitu ya Pak? Karya komik. Wah, Iya. keren luar biasa DKV. Itu masih multimedia. Oh, Itu multimedia, masih sorry. multimedia. Yang DKV per tahun ini baru banget nih, baru sekitar bulan lalu ya kita habis pelepasan. Iya, Ya, pelepasan. kita sudah mendapatkan kabar bahwa siswa kita keterima di perguruan tinggi negeri dan bahkan kerjanya pun ada juga kemarin. Kalau tahu Kak Nana itu angkatan tahun ini tamatnya, dia itu berhasil direkrut buat mengerjakan film yang mungkin digunakan di playground di salah satu mall besar juga, pembuatan animasinya. Keren. Di itu PKL. PKL dan sekarang udah direkrut. Oh, udah Jadi direkrut. sekarang pertimbangannya dia antara kerja atau lanjut kuliah itu agak bimbang dia. Dan kuliahnya ini dia keterima di Keterima di UI, Di Politeknik UI. Perfilman. keren banget. Udah kuliah di UI, terus kerjanya juga di Sambil freelance masih di bagian perfilman animasi dia. Wah, dia kayak direbutin gitu ya, mau Iya, kuliah apa mau direbutin, kerja gitu. Jadi kuliah kerja. Oke, keren banget emang alumni DKV ini. Iya. Keren. Alhamdulillah. 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 Aku alhamdulillah lagi sih Pak. Alhamdulillah lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Udah sih Pak, udah. Gak sadar kita obrolannya udah panjang banget ya. Sampai akhirnya kita udah selesai, sampai nanya ke alumni, ternyata emang jurusan DKV atau sebelumnya ini multimedia ini emang keren banget Pokoknya ya. top. Jangan lupa untuk anak-anak SPMB yang baru ini, kalian bisa nih, kalian udah tahu bagaimana informasi tentang jurusan DKV, jadi kalian udah nggak bingung lagi kan? Jadi kalian bisa memilih jurusan DKV. Slogan dong Pak, slogan buat penutupan. Ada slogannya nggak Pak? Slogan ada. Atau kata-kata hari ini deh, boleh. Kata-kata hari ini ya. Pokoknya DKV tuh asik. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Nafira dan Bapak Andi Rahmadani. Andramadi. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih.